Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan finally, kali ini saya akan membahas tentang kisah pilu dari George Steiny, anak yang berusia 14 tahun yang mati dieksekusi mati di kursi listrik. Mari kita simak pembahasan. Si George Steiny ini lahir pada tanggal 21 Oktober 1929 di Amerika Serikat. Dan si George Steiny ini adalah menjadi orang termuda yang dieksekusi mati di Amerika Serikat pada abad ke-20. Remaja kulit hitam berusia 14 tahun ini dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan dua gadis yang berkulit putih di sebuah kota Carolina bagian selatan. Oke, mari kita simak. Pada Maret 1944, Betty Jane Banneker yang berusia 11 tahun dan adiknya Mary Emma Demas 8 tahun dinyatakan hilang. Ayah dari Steiny ini yang menjadi bagian dari tim pencari menemukan mayat kedua gadis yang berkulit putih ini di sebuah parit, dan keduanya ditemukan dengan luka pukulan di bagian kepala. Dan menurut keterangan yang beredar, Steiny ini bersama saudara perempuannya yaitu Emir Rever merupakan orang terakhir yang bertemu dengan kedua bocah yang berkulit putih tadi. Namun entah mengapa dari pihak kepolisian pada saat itu mengarahkan tuduhannya ke si George Steiny, dan ia pun langsung ditangkap tanpa adanya bukti dan saksi lebih lanjut. Bahkan dia dijauhkan dari kedua orang tuanya dan penasihat hukumnya saat ketika diinterogasi pihak berwenang. Beberapa orang mengatakan Steiny terlihat sangat ketakutan sehingga ia mengiyakan apa yang dituduhkan kepadanya. Sebenarnya dia sudah mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan kepada dua bocah yang berkulit putih tadi, tapi karena polisi menginterogasi dia dengan secara mungkin pakai kekerasan atau mungkin karena pakai bentak-bentak, apalagi dia masih kecil, berumur 14 tahun, jadi dia merasa ketakutan dan akhirnya mengiyakan apa yang dituduhkan kepadanya. Setelah 2 jam persidangan dan 10 menit pertimbangan, Steiny dinyatakan bersalah dan diberi hukuman mati di kursi listrik. Dan pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi mati Steiny dalam waktu sekitar 3 bulan. Ada perdebatan hasil ini, terutama tentang Steiny yang masih terlalu kecil untuk duduk di kursi listrik, selain karena elektroda terlalu besar untuk kakinya, tali pengikat juga tidak pas dengan tubuhnya, sehingga Steiny harus duduk di atas Alkitab agar sesuai dengan kursinya. Alkitab yang dimaksud ini mungkin Alkitab besar yang tulisan di dalamnya mungkin kasus-kasus begitu. Namun keraguan tersebut diabaikan pada tanggal 16 Juni 1944. Steiny tetap dieksekusi dan ia menjadi orang termuda yang dihukum mati. Kasus ini membuat marah para pembela hak-hak sipil. Bahkan saat diinterogasi pun si Steiny tidak didampingi oleh kedua orang tuanya, bahkan tidak didampingi oleh pengacaranya. Dan menurut saya ini keterlaluan sih. Dan saat itu polisi mengatakan bahwa si Steiny sudah mengaku atas perbuatannya. Dan mungkin saja dia mengaku karena dia merasa tertekan dan merasa takut. Secara tidak langsung dia mengiyakan saat diinterogasi gitu. Dan beberapa tahun setelahnya
Sejarawan George Frierson mulai mempelajari kasus ini. Ia juga menemui mantan teman satu sel Steiny, yaitu Wilford Hunter. Hunter mengatakan bahwa Steiny membantah tuduhannya yang ditujukan kepadanya. Steiny mengatakan kepada mantan sel dari si Steiny tadi itu, dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak melakukan kejahatan, bahkan membunuh dua bocah yang berkulit putih tadi. Dan dia juga mengatakan mengapa polisi ingin membunuh dia untuk sesuatu yang memang dia tidak lakukan begitu. Dan pada tahun 2009, Matt Burgess yang seorang pengacara berencana untuk mengajukan laporan dari keluarga Steiny. Jadi mungkin keluarga Steiny tidak percaya dengan anaknya atau ayah ibunya percaya dengan si Steiny ini, bahwa Steiny sama sekali tidak akan melakukan hal kejahatan seperti itu, dan langsung masih berjuang untuk mencari titik terangnya. Dan keluarga Steiny akhirnya berani bersuara dan mengatakan bahwa pengakuan dari Steiny itu karena terpaksa, karena pada saat diinterogasi dia hanya sendiri dan tidak ada orang yang membelanya, sehingga dia mengiyakan apa yang dituduhkan kepada si Steiny. Yang bersamanya saat kejadian melihat bahwa gadis tersebut sedang menaiki sepeda di dekat rel kereta api dekat rumahnya. Selama ini mereka hanya berdiam karena mereka ketakutan. Dan akhirnya 17 Desember 2014, setelah 70 tahun kematian dari Steiny ini, dia dinyatakan tidak bersalah. Dan kabar ini kabar yang membahagiakan bagi keluarga Steiny, terutama ayah dan ibu Steiny yang berjuang untuk mencari titik terang dari kasus ini. Jadi si Steiny tidak sama sekali tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan. Itu saja pembahasan saya tentang kisah dari George Steiny, dan mungkin ada yang sudah mendengar ceritanya atau apa yang saya bahas masih kurang, ya mohon maaf ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.